Ya, karena memang di situ kita harus persiapan banyak hal. Karena kan bagaimanapun sebuah perayaan tentu juga membutuhkan banyak hal ya. Nah, salah satunya mungkin juga persiapan acara, kepanitiaan, juga biaya yang akan dikeluarkan begitu. Jadi kita menyiapkan sejauh mungkin supaya nanti benar-benar pada waktu peresmian itu bisa terlaksana sesuai dengan harapan umat. Ya. Jadi emang kita punya kebiasaan untuk acara-acara tertentu ya, DPP menunjuklah wilayah atau orang untuk menangani. Dan ini kepanitiaan ini sebenarnya orang-orangnya ini bisa dibilang baru ya. Mungkin mereka juga baru bekerja sama gitu ya. Jadi ya kadang-kadang ya bahannya rame gitu lah. Rame gitu ya. Tapi menurut saya itu dinamikanya bagus karena saya tahu bahwa mereka melangkah ke sini tuh buat kebaikan gitu ya. Cuman kan kadang-kadang masih versinya yang masing-masing. Tapi saya lihat semangatnya tuh luar biasa gitu dalam mempersiapkan diri gitu, seperti itu. Halo Sobat Sofa, jumpa lagi dengan saya Agus Suyanto. Di edisi kali ini kami akan membahas dengan panitia perayaan gedung pastoral yang baru. Kita tahu bahwa di samping gereja yang tercinta ada gedung yang baru. Nah, itu perayaan itu akan dilaksanakan beberapa saat akan datang. Nah, kali ini Sofa Podcast mengundang panitia perayaan gedung pastoral yang baru. Selamat datang Pak Robert, selamat datang Pak Tri, selamat datang Pak Filipus. Terima kasih Pak. Terima kasih buat undangannya. Terima kasih. Nah ini, ini sebentar, ini dari bertiga, dari Pak Robert, dari Pak Tri, Pak Filipus. Ketua panitia siapa nih? Pak Tri. Yang di tengah ini Pak. Ketua panitia Pak Tri. Oke. Nah Pak Tri, itu untuk perayaan kira-kira kapan sih? Untuk peresmian gedung pastoral ya. Itu nanti akan dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2025. Ya, hari Misa Sabtu lah ya. Misa Sabtu. Jadi kalau biasanya Misa Sabtu itu jam 5, karena ada pemberkatan dan ada peresmian gedung pastoral, maka Misa maju menjadi jam 16. Ya. Nah, kira-kira sampai sejauh ini persiapan bagaimana? So far sih cukup bagus ya. Jadi kami mulai persiapan kan mulai sekitar bulan pertengahan April ya Pak Robert ya. Jadi dengan persiapan hampir 3 bulan ya? Iya. Karena memang di situ kita harus persiapan banyak hal. Karena kan bagaimanapun sebuah perayaan tentu juga membutuhkan banyak hal ya. Nah, salah satunya mungkin juga persiapan acara, kepanitiaan, juga biaya yang akan dikeluarkan begitu. Jadi kita menyiapkan sejauh mungkin supaya nanti benar-benar pada waktu peresmian itu bisa terlaksana sesuai dengan harapan umat. Iya. Memang tahapannya juga banyak ya. Iya. Biasanya elemen yang terlibat mana aja nih? Sebetulnya secara elemen sih semua umat dalam hal ini dilibatkan ya. Iya. Memang ini sih gado-gado lah ya. Gado-gado. Jadi kalau mungkin dari DPP dari Romo sudah dawuh gitu ya. Sudah dawuh ya, kita udah laksanakan lah ya. Kita cari elemennya dan kita yang penting siap lah ya. Iya. Kurang-kurang karena kami selalu mendapat kalau kurang-kurang ya kita selalu mohon bimbingan dan arahan dari Romo dan DPP. Iya. Seperti itu, Pak. Nah, Pak Tri, ini kan berapa hari lagi nih
Nah itu selama ini rintangan apa yang terbesar Rintangan yang dihadapi dalam panitia. persiapan ya? Sejauh ini sih tidak terlalu berarti ya, artinya Oke. segala sesuatunya kita upayakan dilaksanakan dengan baik dan setepat dari rencana yang kita rencanakan. Jadi kalaupun ada sesuatu dikit-dikit ya kita sesama panitia saling bahu membahu, saling memberikan masukan kalaupun ada sesuatu yang menjadi kendala. Jadi jalan Tuhan itu sudah menunjukkan sesuatu kepada kita, ada kesulitan, ada jalannya lah begitu loh ya. Iya. Mantap. Terus tadi Pak Tri tadi kan terbagi dari berbagai macam umat ya. Pembagian tugasnya gimana nih? Ya seperti layaknya sebuah kepanitiaan ya. Nah, ya ada ya umum lah Pak. Mulai dari ya ada sekretaris sudah pasti, bendahara, terus seksi acara, seksi liturgi, Ya. seksi dana, seksi konsumsi, seksi perlengkapan, seksi keamanan, seksi humas, itu semuanya terangkum dalam sebuah kepanitiaan itu. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Pak. Ya. Nah, maksudnya ada nggak yang mau selama ini ya, udah mulai dari awal pembentukan panitia sampai saat ini, ada momen-momen berkesan nggak ini yang tidak terlupakan, misalkan pada waktu meeting atau apa? Mungkin bisa bantu. Pas. Kalau saya Pak Filipus. ada momen yang menurut saya itu spesial. Itu waktu saya diminta oleh Pak Tri untuk waktu itu mau rapat, diminta coba survei dulu tempatnya. Oke. Jadi survei tempat masih dalam proses pembangunan. Jadi lantainya masih belum jadi, Iya. masih banyak batu bata, masih banyak paku. Ya. Masih berdebu. Masih berdebu, betul. Masih jalannya masih dikasih tahu sama tukang bangunannya. Nanti lewat sini, nggak boleh yang sembarangan. Saya coba naik, survei lihat sini dan kesannya di situ memang luar biasa. Oh, akhirnya paroki kita punya Buah Maria yang tempatnya cukup bagus. Penasaran kan? Dan survei pertama itu kesannya wah ini jangan-jangan saya nih umat selain tukang bangunan yang pertama kali nih. Jangan-jangan saya yang pertama nih, padahal ya belum tentu saya yang pertama, tapi luar biasa itu kan. Biarpun masih belum ada patung Bunda Marianya, tapi gua di situ kesannya emang kayak kesan ademnya. Oh, kesan adem ya. Kesan sakralnya ada karena ruangan terbuka dan ada pohon yang besar, luar biasa di situ. Itu pengalaman pasti kepanitiaan yang menurut aku berkesan sih Pak kalau di situ. Nah kalau yang lain mungkin Pak Robert ada. Kalau saya terkesan itu dengan kepanitiaannya sendiri ya. Iya. Jadi waktu Romo bilang kita mesti bentuk kepanitiaan kemo. Jadi emang kita punya kebiasaan untuk acara-acara tertentu ya TPP menunjuklah wilayah atau orang untuk menangani. Dan ini kepanitiaan ini sebenarnya orang-orangnya ini bisa dibilang baru ya. Mungkin mereka juga baru bekerja sama gitu ya. Jadi ya kadang-kadang ya bahannya rame gitu lah. Rame gitu ya. Tapi menurut saya tuh dinamikanya bagus. Karena saya tahu bahwa mereka melangkah ke sini tuh buat kebaikan gitu ya. Ya. Cuman kan kadang-kadang masih versinya yang masing-masing. Tapi saya lihat semangatnya tuh luar biasa gitu. Dalam mempersiapkan diri gitu. Seperti itu. Jadi ya saya terkesan sih melihat Dinamika sendiri. dinamikanya. Oke ini. Ya, artinya dinamika untuk mendapatkan sesuatu yang paling bagus yang mempersiapkan dengan bagus, saya pikir lebih baik daripada yes, cuman pada akhirnya menyesal karena keputusan itu adalah keputusan sebuah atau bagaimana. Jadi itu. bagus, luar biasa gitu. Seperti itu. Nah ini apa namanya? Maksudnya terus tadi Pak Filipus sebut ada ruang Maria ya. Itu. Kayak begitu. Buah Maria. Buah Maria. Selain itu apa lagi? Mungkin ini bisa digambarkan nggak? Secara garis besar aja ya. Misalkan gedung itu ada apa aja? Mungkin karena kan Bapak kan
panitia perayaan kan. Mungkin beda lagi kepanitiaan dengan panitia pembangunan ya. Kayak begitu. Mungkin Pak Filipus pernah nengok-nengok dikit nih ada apa aja di dalam nih. Bisa kasih spill dikit nih. Ada Bukan batu nengok, dia bata, emang ada Bukan cuma nengok, saya belusukan, Mas. Jadi kalau di lantai 1, lantai yang dekat teras itu, masuk pintu utama, ada 2 pintu. Pintu sebelah kiri itu pintu utama, itu pintu nanti ada kayak ruang rapat kecil atau ruang animasi. Ya. Dan di situ juga ada kantor-kantor para romo ya, Iya. di situ. Lalu pintu yang tengah, pintu yang besi itu tangga untuk menuju ke Gua Maria. Lalu ada pintu lagi sebelah kanan itu pintu sekretariat. Di situ. Ya. Lalu di lantai 2 ada ruang adorasi. Waktu itu waktu saya naik ya masih belum kelihatan ini ruang adorasi, masih dicat, masih tembok masih bata kayak gitu ya. Tapi katanya ruang adorasi. Lalu naik setengah tingkat ya, mungkin Ya, setengah tingkat ya, 2,5. Berarti setengah tingkat kayak ruang terbuka di sebelah, kalau kita dari depan sebelah kanan itu Gua Maria di situ. Tadi lantai paling atas Bunda Maria ditempatkan di tempat paling atas. Oh, Itu gambarnya seperti itulah. secara berarti 2,5 lantai lah ya. 2,5 lantai ya. Ya bisa dibilang 2. Lantai. Iya. Tapi ngomong-ngomong perayaan Patri itu kira-kira siapa aja yang diundang pada waktu nanti perayaan? Oh, yang jelas kalau perayaan kali ini kan memang akan dipersembahkan oleh Monsinyur ya, Bapak Uskup, terus romo-romo Dekanat Tengah, ya, terus suster-suster yang di SFA ya, terus ya para panitia pembangunan, donatur pembangunan, ya tentu saja para donatur peresmian dan seluruh umat diundang. Berarti didahului oleh misa ya. Misa, ya misa. Oke. Berarti misa dulu, kemudian Bapak Uskup ke peresmian itu atau gimana? Ya kurang lebihnya mungkin seksi acara ya. Balik lagi ke Mas Philip. Jadi gambarannya sederhananya mungkin seperti kita pemberkatan rumah. Oke. Jadi diawali dengan misa dulu, Oke. lalu ya perayaan Ekaristi, lalu setelah sebelum berkat penutup itu Monsinyur akan berkeliling ke gedung baru untuk memberkati semua ruangan. Monsinyur saja atau ada romo, diikutin romo? Jadi skenarionya bisa Monsinyur saja atau diikuti para romo. Jadi masih belum gitu ya. Seperti itu. Cuma Tapi berarti umat sih di gereja. Tetap dong? umat di gereja. gereja akan menyaksikan secara live streaming. Nanti Oke. akan disiarkan Melalui layar ya? Layar. Ada layarnya. Ada layar. Disiapin Nah, layar. jadi sebelum berkat penutup, nanti Monsinyur dan para romo mungkin akan berkati seluruh ruangan, lalu kembali lagi ke gereja, lalu selesai misa, nanti setelah selesai misa, Monsinyur akan secara seremonial memotong pita untuk peresmian gedung. Oh, Ya. Tuh, kita. potong pita. Jadi kan setelah diberkati baru resmi digunakan boleh. Setelah itu potong pita, lalu nanti ada saya dengar ada pesta umat ya Pak. Ya, pesta Ada ramah-ramah umat. Ayo kita bersama gitu ya. Ya. Jadi pesta sederhana lah. Intinya supaya Jadi, umat berkumpul bersuka cita. mengundang semua umat. Gitu. Mengundang semua umat juga. Ya. Ya. Gambaran singkatnya seperti itulah Pak. Tadi Patri Dekanat Tengah juga, romo-romo dari Dekanat Iya, Tengah. Dekanat iya. Tengah paroki mana aja sih Pak? Ini Kenapa? ya, sekitar 20 romo yang diundang ya. 20 romo ya. 20. Masuk para kuria juga. Iya. Korea juga. Ya, tapi kan ini nanti melihat perkembangan kehadiran atau enggaknya kan dikonfirmasi, Konfirmasi lagi ya. sama pihak keuskupan. Iya, Pak. Panitia sih ya. Panitia, Ya. Iya. Terus oke, tadi Pak Filipus ada rangkaian setelah misa ada acara lagi, berarti acara dari misa pemberkatan kemudian ada pesta umat.
Iya. Nah, pesta umat ada apa aja nih? Nah. Bisa dispesifikasikan ada apa gitu? Iya. Pertunjukan. Ada. Nah, ada. Karena tahun ini juga Kuskupan mencanangkan tahun orang muda dan lansia. Oke. Di pesta umat itu, makan malam bersama itu, Makan malam bersama. ya nanti akan ditemanin oleh penampilan dari lansia. Oh, lansia menari maksudnya. Oh, itu rahasia. Pokoknya tampil. Pokoknya lansia tampil dan tampil. orang muda juga akan tampil. Oke, Tapi tampilan apa nanti rahasia. Oh, masih Kalau kalau penasaran ya datang ya. Nggak datang nyesel ya. misal ya. Begitu. Jadi ya diharapkan umat ikut hadir, ikut memeriahkan dan ikut bersukacita bahwa kita punya gedung baru. Gitu. Ya, sip. Oke, tadi mulai jam berapa rencananya, Patri? Jam 4 sore ya. Jam 4 sore. Iya. Berarti mungkin sampai jam berapa? Bisa sampai jam 7. Sekitar ya estimasikan sekitar jam 8-an lah ya. Jam 8 selesai ya. Selesai. Iya. Nah, ini agak sedikit juga. Sebentar, ini kan perayaan kan butuh duit nih. Nah, ini Butuh iman ya. Iya sebetulnya kalau dari sisi rencana awal memang karena ini adalah momen spesial, momen itu jangan sampai hilang ya. Ya. Artinya yang pertama digas itu sebenarnya momen ini didokumentasikan dalam bentuk buku kenangan kan ya. Oke. Oh, oke. Ada buku kenangan. Ya, ada buku kenangan. Dari rencana yang kita buat itu akan dicetak sejumlah 1.000 eksemplar. 1.000 eksemplar. Ya, dan nanti akan dibagikan gratis kepada umat. Nah, tentu dalam proses itu sudah terbayang bahwa biaya yang dibutuhkan untuk cetak sekian dan sebagainya. Terus juga ada rencana bagaimana supaya bisa bersukacita bersama umat ya. Jadi, nah dalam konteks itu tentu dibutuhkan biaya-biaya. Nah, dari situlah sebetulnya dari buku kenangan paroki ingin melibatkan umat secara keseluruhan dalam sukacita bersama dengan mengambil bagian dalam menjadi ya donatur di dalam buku kenangan itu. Utamanya dari situ. Ya. Oke. Ya. Selain buku kenangan, ada upaya lain dari panitia? Nah, ini seksi dana nih. Cerita pengadaan ini cerita dikit ya. Sebenarnya selama saya berorganisasi dimanapun ya, ini seksi yang nggak pernah saya lakoni itu seksi dana. Seksi dana. Karena saya orang kurang luas dalam mencari donatur atau mencari itu ya. Tapi karena Patri waktu itu nge-WA Pak Bapak di seksi dana ya. Saya pikir saya udah nunjuk Patri sekarang gantian nunjuk saya. Oke lah saya bilang gitu. Nah, tapi ketika rencana buku kenangan itu keyakinan saya cuma satu. Pertama adalah pasti Tuhan nolong lah. Tapi jalannya gimana? Yang kedua, saya ngerti banget kebaikan umat Sukasari ya. Saya bilang kita punya umat 7.000 loh. Maksud cuma nyari berapa halaman ya? Kita ngisi 16 halaman ya. 24 halaman kita total 40 halaman lah. 40 halaman. 40 halaman maksud cari donatur ini nggak bisa ya. Ya. Dan emang puji Tuhan sih. Kita ngumumin di gereja rencananya mau tiap hari Minggu, Sabtu Minggu. Kita cuma sempat ngumumin sekali 3/4 udah terisi. Waduh. Jadi orang yang tadi Patri bilang, jadi karena ada yang segini semua orang tuh bisa ikut gitu. Mau ikut ya kita nyentil dikit aja sih, manasin dalam tanda kutip. Ini kok bidang ini belum ini ya, seksi ini kok belum masang, wilayah ini belum datang, ternyata cepet ya. Jadi kita rencananya waktu itu tutup tanggal 20 Juni ya, terakhir ya. Nah, tapi tanggal 15-an nih sudah close ya. Close gitu. Bahkan nambah halaman kalau nggak salah. Nambah halaman kan. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua demikian juga waktu kita move ya. Lepas 100. Misa ketiga
sorenya udah nggak kebagian yang minggu sore Oh, iya, habis iya, ya kan, iya, iya, iya. kan nambah lagi sama flash, kartu flash juga set habis ya. Ya sebenarnya sih kalau misalnya kita mau tambahkan bisa, tapi kan sepertinya ya sudah ya, kita cukup ya. Nanti kan itu bisa dilanjutkan lagi ya, misalnya kita jualan itu lewat toko rohani, tapi tentunya bukan kita jadikan. Kalau misalnya udah buka bisa tuh bikin seperti itu ya. Jadi puji Tuhan semua sih lancar gitu. Oh, iya. Sebenarnya saya juga nggak terlalu banyak gerak jujur. Oh kayak mengalir aja saya juga kayak mengalir ini. Makanya saya bilang tuh, yang tadi saya bilang dinamika di grupnya itu luar biasa. Iya. Wah pengen bikin ini, bikinnya saya cuma ngikutin aja tuh. Paling kalau adem dikit ngomporin dikit, udah jalan ya sudah. Gitu. Seperti itu. Puji Tuhan semuanya lancar. Iya, iya. Tapi kolekte enggak kan? Kolektor enggak, Enggak, ya. yang peresmian Kita kita hanya enggak. pengadaan barang aja kan. Enggak. Buku kenangan, Buku kenangan, muk, muk, gelas ya. gelas. Nah, kita dari situ saja. Dari Dan situ, kita juga tidak ada donatur khusus untuk acara peresmian ini, nggak ada ya. Nggak Jadi ada, ya. nggak ada kita. Nah, kalau nanti sumbangan makanan sih ada ya. Iya, iya, iya. Sumbangan makannya apa? Nanti ya. Makanya datang. Berarti respon juga umat bagus ya Pak Robert ya, terhadap ini ya. Bagus Bagus ya. Ya ini kan bentuk kerinduan ya, Iya, kerinduan umat. Jadi karena rindu akhirnya daya untuk berpartisipasinya sangat luar biasa ya Pak Robert ya. Seperti Jadi sebenarnya effort kita untuk apa ya mensosialisasikan itu sebenarnya juga nggak terlalu besar ya. Kita ngumumin lewat ini di gereja sekali terus setelah itu ya cepet gitu. ya, puji Iya, Tuhan. iya, iya. Puji Tuhan. Nah, kira-kira nih Pak Filipus masih belum puas ini. Apa sih gitu ya? Terang aja Pasti. Masih penasaran nih. Jadi acara apalagi terus terang apalagi? Apakah ada dangdutan apa enggak nih? Enggak, sebenarnya tadi kan secara resmi kan acaranya selesai jam 7 jam 8 lah. Oke. Nah, di situ rencananya ada after party. After party itu nanti akan katanya Romo Aris akan turun di situ untuk kita ya karaokean bersama lah. Kayak Wah. Itu. Pantesan ini kita pakai pada pakaian kan. Jangan-jangan kita latihan dulu ini ya. latihan dulu nih. katanya Nyanyi gitu ya. Iya betul. Jadi gedung barunya dikawal sampai pagi ya. Jangan sampai lolos karena ya kemungkinan karena gedung baru resmikan kan animo umat juga mungkin pengen banget masuk mengunjungi ya sambil jagain umat sambil kita karaokean lah mungkin begitu tujuannya. Iya. Oke. Nah tadi mengenai acara dana kepanitiaan, tadi Pak Tri, kemudian kalau misalkan sekarang kalau misalkan untuk yang ini terus terang ya untuk pertanyaan refleksi ya. Nah ini gimana nih dari kalau misalkan dari Pak Robert, dari Pak Tri, Pak Filipus, apa arti kehadiran gedung pastoral itu? Kalau berarti berbicara itu saya sebagai umat berarti. Sebagai umat. Sebagai umat. Ya memang itu tadi memang ada kerinduan ya. Ya di mana bayangan saya sih kalau namanya sudah terrealisasikan ya. Jadi bangunan kan udah dari tahun lalu ya. Dan sekarang memang kerinduan itu semakin terwujud ya. Nah, tentu saya membayangkan diri saya pribadi bahwa sekarang saya udah punya tempat yang dekat nih ya, Gua Maria gitu, terus adorasi ya secara bayangan ya, atau nanti memang terwujud atau enggak ya, sebagai tempat momennya saya terus umat lain berdoa, berdevosi gitu ya, melepaskan penat dengan hening di dalam di Gua Maria atau di ruang adorasi. Saya pikir itu ya salah satu yang menjadi harapan saya sebagai umat ya. Kita kan juga melihat
di mana ada taman doa, Gua Maria, seakan-akan oh ke sana ya gitu ya. Ke sana gitu. Nah, saat ini kita sudah akan memiliki kan. Berarti ya harapannya ya bisa saya pakai semaksimal yang ini atau umat bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin ya ta. Iya, iya. Mungkin dia sering berdeposi, jadi jangan sampai begitu diresmikan terus kosong melompong gitu. Jadi tapi saya yakin umat akan memanfaatkan ruangan-ruangan atau fasilitas yang disediakan oleh paroki dengan maksimal sih, saya yakin itu menjawab kerinduan umat. Iya. Pak Robert bagaimana nih? Ya, senada ya. Saya kan juga punya hobi ya dulu. Sampai sekarang juga mengunjungi gereja-gereja ya di Jakarta tuh. Ya. Buat doa rosario atau buat ini ya. Pengen gitu gerejanya sendiri punya. Akhirnya juga sekarang ada yang punya kan. Nah, terus kedua ya masalah yang ruangan-ruangan juga gitu ya. Kadang-kadang suka si ini latihan nggak kebagian tempat. Ada yang kayak misdinar pertemuan di bawah tangga, ada yang itu. Jadi sekarang dengan adanya gedung baru, mudah-mudahan lah semua berkegiatannya tuh nggak dalam tanda kutip rebutan tempat gitu ya, semua tempat bisa terakomodir lah. Dan ada juga area-area publik yang akhirnya kita bisa berkumpul ya, karena kan ya salah satu ya bukan berita kelemahan ya, tapi kan umat Katolik itu kalau selesai misa itu 15 menit juga gerejanya udah kosong, bubar. Selesai misa bubar. Ya mudah-mudahan dengan ada tempat-tempat kumpul area publik ini ya bisa ngobrol dulu. Bisa ngobrol dulu, mampir dulu gitu ya. Ngobrol-ngobrol kan di situ sebenarnya persekutuan kita dibangun kan. Seperti itu. Ada kerinduan di situ. Jadi pulang gereja nggak buru-buru pulang tapi saling menyapa. Karena kalau udah bisa kenal gitu sehingga suatu saat misalnya, loh kok Pak Filipus sudah lama nggak kelihatan ya, biasanya nama gimana di kantin kok udah gitu ya kan. Kita kan kadang-kadang dianggap gereja Katolik kurang, kita nggak nongol juga nggak ada yang nyariin ya, karena kita nggak ada sering komunikasi atau kita kumpul interaksi. Tapi kalau interaksinya udah kuat kan nggak nongolnya, loh ini kemana ini? Oh kan, bisa tanyain Pak Filipus kemana? Oh ternyata di sebelah Negeri Sariwan. Iya, semenjak ada dua putaran, 3 putaran belum turun. Masih nyaman. Semenjak ada Gua Maria dia udah nggak mau kumpul-kumpul sama kita. Novena terus. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada ya gitu. Iya. Cita lah. Kita harapannya kan seperti itu. Makanya mau dibikin ruang animasi, ruang itu sebenarnya untuk kita tuh lebih banyak berkumpul gitu. Berkumpul gitu. Jadi untuk lebih enak gitu. Oke, Pak Filipus apa ini? Udah habis. Yang mana? Kumpul sudah. Ini mau jawab itu udah dijawab sama Robert. Kerinduan akan Gua Maria sudah dijawab juga. Dan saya jawab apa? Tapi benar sih kalau saya menggarisbawahi bahwa banyak teman-teman itu dan komunitas-komunitas yang itu tadi kata Pak Robert, rebutan ruangan berkumpul kan gitu. Mungkin dengan ada ruangan-ruangan baru, ada gedung baru, ada Gua Maria, jadi ada tempat untuk berdevosi, ada tempat untuk ngadem untuk saat teduh, ingin menenangkan diri kan. Biasanya orang kalau gereja tuh ingin yang adem, tapi kan kalau di gereja kadang-kadang pas misa kan banyak orang ingin menepi lah, ingin mendinginkan diri. Sekarang kita akan ada ruang adorasi di situ, itulah ya. Jadi gereja rumah buat kita semua. Jadi gereja adalah rumah keduaku. Jadi di mana aku merasa nyaman. Mantap. Ya. Dicatat. Berarti pabrik rumah ketiga. Betul.
kita gedungnya mau diresmikan udah sukacita banget ya. Jadi kalau bayangin lagi kalau nanti nggak datang di peresmian tuh ya bakal menyesal. Bakal menyesal. Oke. Pak Tri, Pak Robert, Pak Filipus, terima kasih nih ngobrol-ngobrolnya. Jadi udah semakin jelas gambarannya. Oke, sobat-sobat, demikian pembicaraan kami mengenai momen yang akan sebentar lagi terjadi di Paroki Sukasari, yaitu perayaan pembukaan gedung pastoral yang baru. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Baik, menutup podcast pada saat ini, mewakili umat Paroki Santo Fransiskus Assisi Sukasari, kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup, para pastor paroki, para romo, DPP, panitia pembangunan, para donatur pembangunan, segenap panitia peresmian, para donatur peresmian, dan seluruh umat dan pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan kami panitia peresmian mengundang seluruh umat Paroki Santo Fransiskus Assisi untuk hadir pada acara peresmian hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 pukul 16.00. Jangan lupa juga ikutin semua media sosial Komsos Paroki SFA Sukasari. Ada website, ada Instagram, WA channel, dan YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen channel Sofa Podcast. Sampai jumpa di acara peresmian gedung pastoral. Dadah.